kedua versi saya gitu ya. Terus kemudian saya akan coba present screen saya yang kaitannya dengan video yang akan saya sampaikan. Sampai di jam 2 saya masih ada di sini. Jadi kalau seandainya sampai di jam 2 nanti teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Jadi nanti saya coba pause videonya untuk kemudian kita diskusi seperti itu. Oke, saya coba share screen terlebih dahulu. Mohon izin apakah screen saya sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Mas. Makasih banyak. Kalau sudah bisa, saya akan coba tes sound terlebih dahulu. Mohon nanti informasi apakah soundnya bisa didengar dengan baik atau tidak. Saya yakin juga di pengantar pixel urgency sepertinya sudah ada under itu ya. Apakah suaranya bisa terdengar, Mas Mbak? Bisa, Mas. Terdengar, Mas. Bisa, Mas. Oke, good. Saya akan mulai dari posisi depan sehingga nanti teman-teman bisa memahami bahwa ini harusnya saya menjelaskan materi yang lain, namun dikarenakan satu hal yakni saya belum membuat slide-nya, maka saya meloncat untuk ke slide yang sudah tersedia seperti itu. Oke, mohon informasi apakah screen-nya sudah terlihat dan screen apa yang terlihat? Sudah, Mas. Artificial neural network. Oke, good. Artificial neural network. Ya, hari ini kita akan membawakan materi terkait dengan artificial neural network. Meskipun mohon maaf kalau dari sisi RPS seharusnya saya menjelaskan tentang decision tree dan kawan-kawan, namun semoga tidak menjadi permasalahan. Alasannya adalah kedua materi ini tidak saling berkaitan, tidak ada keterurutan di posisi itu, jadi kita bisa untuk sementara loncat terlebih dahulu. Mohon maaf, kemarin saya belum sempat untuk mempersiapkan materi di decision tree dan saya lihat slide-nya tidak ada dari Mas Arif, jadi kemudian saya perlu membuat terlebih dahulu yang materi decision tree. Saya belum sempat untuk melakukan itu. Oke, hari ini kita belajar tentang artificial neural network. Semoga nanti bisa memberikan insight terkait apa yang ada di dalam artificial neural network. Meskipun saya yakin juga di pengantar artificial intelligence sepertinya sudah ada materi itu ya. Jadi nanti kita coba elaborasikan dan mohon koreksi kalau saya ada salah dalam proses penjelasannya. Kita akan ngomong di perkuliahan ini kaitannya dengan motivasi dan juga beberapa permasalahan yang ada pada saat kita memanfaatkan artificial neural network ini. Jadi nanti kita bisa manfaatkan untuk linear classifier, atau mungkin kita juga bisa gunakan untuk klasifikasi regresi gitu ya, atau mungkin juga kita juga bisa menggunakan logistic regression yang ada di sana. Terus kemudian kita juga akan ngomong masalah neuron model, dalam hal ini adalah perceptronnya. Ada beberapa model yang bisa dimanfaatkan. Terus kemudian ada juga terkait dengan gradient descent dan juga fungsi aktivasi seperti itu. Yang pertama mungkin kita akan coba dalami kembali apa yang dinamakan dengan linear regression. Jadi di linear regression ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membuat suatu model. Dalam hal ini adalah suatu fungsi matematis, gitu ya. Fungsi matematis yang berkaitan dengan kalau seandainya kita memiliki data, bagaimana kita bisa mencari data, mencari sebuah garis atau mungkin fungsi linear, gitu ya, di mana fungsi linear ini akan memberikan sebuah interpretasi atau prediksi atau mungkin regresi berkaitan dengan nilai-nilai yang kita miliki. Ya, dalam hal itu adalah mungkin suatu garisnya atau linear functionnya bisa dinotasikan dalam bentuk yang semacam ini. Jadi di sini nilai Y itu adalah nanti aktual data itu bisa didekati dengan ada yang dinamakan dengan P0, atau mungkin kalau kita ngomong masalah kebersamaan garis di SMP, SMA gitu, kalau nggak salah ada persamaan garis, ini adalah konstanta ditambah dengan
sebenarnya ini yang teman-teman sebelumnya sudah pernah kerjakan gitu ya. Nah, namun lebih jauh kita akan coba lihat apa manfaat dari linear regression ya. Di mana nanti dalam perkuliahan ini kita akan kenal B0, beta 0, konstanta kita akan katakan sebagai sebuah intercept atau bias gitu ya. Sedangkan B1 dan seterusnya nanti kita akan sebut sebagai bobot dari sebuah vektor ya. Siapa yang akan menjadi vektor? Yang menjadi vektor adalah atribut-atribut input kita gitu ya. Jadi kalau kita punya database di sana ada banyak atribut atau satu atribut di posisi ini, maka variabel tertentu, variabel apa namanya independennya adalah x. Nanti dari variabel independen ini akan bisa memberikan nilai terhadap y. Jadi nilai y ini tergantung dari nilai x dengan menggunakan fungsi yang seperti itu. Nah, dalam data kita tahu bahwa data kita tidak selalu memiliki hanya satu variabel ya. Jadi ada beberapa variabel yang kita miliki, maka nanti kita bisa memastikan ke dalam nilai tertentu itu bergantung pada atribut 1, atribut 2, atribut dan seterusnya sampai atribut kita punya D buah dimensi gitu ya. Maka ini yang akan kita katakan sebagai multivariate gitu ya. Karena nanti kalau kita keluarannya adalah angka yang range-nya lumayan banyak, maka kita akan katakan multivariate regression. Di sini adalah kelas gitu ya, kelas label true, false atau mungkin positif negatif, karena kita akan katakan itu adalah sebagai multivariate classification. Nah, linear regression itu sendiri adalah ini nanti bagaimana caranya kita bisa memberikan sebuah tebakan. Dalam artian adalah kita akan memiliki sebuah angka yang berdiri sebagai tebakan. Tentunya tebakan ini berkaitan dengan atribut-atribut yang kita miliki. Dengan karena ada banyak sekali atribut, katakanlah kita ngomong masalah multivariate, maka nanti multivariate ini akan dikalikan dengan bobot-bobot. Jadi bobot-bobot itu nanti perkalian antara bobot 1 dikali dengan atribut 1, bobot 2 dengan atribut 2 dan seterusnya. Kita akan samain fungsikan yang akan dikatakan sebagai within sum of attributes gitu ya. Dan dari hasil proses perkalian atribut dengan bobot ini nanti itu akan menghasilkan sebuah tebakan gitu ya. Karena ini adalah sebuah regresi. Nah, permasalahannya adalah kalau kita memiliki ada beberapa atribut atau banyak atribut, kita tentu pengen tahu atribut mana atau nilai values dari atribut mana yang akan memberikan tebakan paling bagus gitu ya, atau mungkin bisa jadi paling akurat dan safe gitu ya. Dalam hal ini adalah mungkin untuk menentukan apakah satu bagus atau tidak, kita bisa gunakan sebuah error function gitu, baik itu yang berupa sum square error, mean square error ataupun yang lainnya. Intinya adalah mencari error yang paling kecil. Nah, permasalahan ini kalau kita lihat tujuannya adalah mencari cost atau error yang paling kecil. Dari sisi matematis kita bisa cari dengan menggunakan first derivative atau kalau turunan pertama. Kalau belajar tentang kalkulus kan kalau nggak salah turunan pertama. Ya. Untuk mendapatkan turunan pertamanya yang paling optimum biasanya adalah turunan pertama itu sama dengan di kalkulus ada permasalahan seperti itu ya. Dan setelah saya tidak ahli di sana, saya juga mungkin kalkulus dapat C kalau dan supaya saya lulus, saya cukup untuk bisa membuat saya lulus gitu ya. Terus kemudian saya akan nyatakan bahwa oke, first derivative ini saya nggak menguasai gitu ya. Sudahlah, saya lupakan. Dan mungkin beberapa teman juga ingin melupakan itu. Maka dari itu kita nggak akan terlalu banyak terkait dengan first derivative. Meskipun nanti di beberapa lokasi kita akan masih tetap ngomong first derivative. Oke, apa yang ada di sana? Ada permasalahan gitu ya. Jadi kalau saat ini kita ingin mencari nilai ini yang minimalkan cost function, maka beberapa permasalahannya adalah expensive calculation ya, with the increasing of
kali, 3 kali, apa mungkin multivariat, berarti kompleksitasnya akan semakin tambah berkaitan dengan definisi seperti itu. Ini sepertinya logis gitu ya, jadi masuk akal gitu. Kita bisa paham bahwa semakin naik dimensi maka dia akan semakin sulit gitu ya, dalam artian mencari yang paling minimum juga sulit gitu ya. Jadi nanti kita memerlukan beberapa teknik yang lain gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan prediksi atau regresi dari sebuah nilai gitu ya, yang berdasarkan amplitude yang kita miliki. Atau mungkin dari sisi yang lain gitu ya, kalau kita tidak melihat outputnya adalah angka, maka kita juga bisa memandang bahwa linear regression ini nanti bisa kita ubah kasusnya menjadi linear classification ya, linear classification di mana nanti adalah output dari sini itu berupa kelas label ya. Kalau kemarin kita kenal ada positif kelas dan negatif kelas, maka nilai-nilai yang ada di sinilah yang akan menjadi tempatan kita. Jadi bagaimana caranya untuk memberikan weighted sum? Kita akan berikan nilai positif kalau seandainya kelasnya adalah positif. Kita akan berikan nilai negatif kalau seandainya kelasnya adalah negatif. Jadi di posisi ini adalah nanti fungsi kita, kalau seandainya hasil dari fungsi itu adalah lebih besar dari 0, maka kita akan konversi output kita itu adalah sebagai positif kelas. Kalau seandainya fungsi ini adalah kurang dari 0, maka kita akan konversikan tepatan dari kelas label kita itu adalah sebagai kelas negatif gitu ya. Atau dengan notasi yang lebih ringkas adalah tepatan kita itu adalah kita hanya ambil tandanya atau sign-nya gitu ya. Sign dari x1 ya. Nanti tinggal fungsinya atau fx1-nya ini fungsi yang seperti apa, itu yang akan makanya adalah binary classification is categorical. Karena categorical, lihat bahwa mungkin nanti di arti bisa menerangkan bahwa kita melakukan semuanya dalam perkalian matematis gitu ya, operasi matematis perkalian yang ditahan, maka kita harus konversikan gitu ya, tidak positif atau negatif, tapi bisa kita konversikan menjadi 1 atau 1 atau 0 dan juga 1. Yang lain lagi adalah karena kita secara intuisi tadi sudah bisa katakan bahwa ada klasifikasi yang berdasarkan weighted sum, kemudian kita bisa menggunakan diskriminatif pada saat menentukan kelasnya dan juga tujuan kita adalah meminimalkan cost function. Permasalahan berikutnya adalah kalau kita memanfaatkan MSE ini sangat sensitif terhadap poin yang letaknya sangat jauh gitu ya. Contoh misalkan pada saat kelas itu adalah positif artinya adalah AC1 ya, di outputkan kelas 1 gitu. Tapi data yang ada itu adalah 1 juta gitu ya. Jadi selisih antara 1 juta dengan 1 ini sangat besar gitu ya. Selisih yang besar itu kalaupun hanya ada 1 data, ya mean square error-nya akan tertarik ke arah itu ya, sehingga kita perlu mengubah sedikit gitu ya. Apa yang perlu kita ubah? Yang kita ubah adalah bagaimana caranya untuk memfitkan atau memapkan menjadi sebuah linear gitu ya. Discrimination gitu ya. Jadi sehingga nanti errornya adalah kita bisa cari sesuatu error yang minimum ya. Kita bisa gunakan bentuk yang tadinya daripada kita memanfaatkan ini, maka akan lebih baik kalau kita gunakan bentuk yang semacam ini gitu ya. Apa yang terjadi di sana? Errornya kita tidak melakukan pengurangan antara data dengan tepatan, namun yang kita cek adalah, yang kita cari adalah apakah data ini sama dengan tepatannya, dalam artinya adalah sign-nya gitu ya. Kalau seandainya data ini tidak sama, maka kita akan berikan satu yang merupakan ada terjadi error gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya dia sama, maka kita tidak set dengan satu yang artinya adalah tidak terjadi error.
Sehingga di posisi itu nanti kita akan bisa bagi dengan jumlah data yang kita miliki, maka itulah yang akan menjadi error kita. Jadi errornya sekarang sudah dilakukan perubahan. Ya. Nah, oke, itu tadi adalah motivasi dan juga beberapa solusi yang mungkin bisa kita manfaatkan dari sisi kasus yang ada, mulai dari regresi, terus kemudian bergeser menuju ke proses klasifikasi. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi histori. Artificial neural network ini pertama kali mungkin diimplementasikan pada sektor, di mana di tahun 1957 ini adalah mereka Frank Rosenberg mengimplementasikan perseptron yang pertama kali. Apa yang dilakukan di 1957 adalah sebuah mesin yang lumayan besar gitu ya, yang terkoneksi pada kamera yang sehingga bisa mengaktifkan 20x20 kadmium sulfat fotosel ya, sehingga dari posisi 20 sampai 20 ini akan menghasilkan 400 pixel ya, of image gitu ya, dan image 400 pixel ini dipergunakan untuk merekognisi huruf pada alfabet. Jadi kalau boleh kita berpendapat mungkin kasus ini juga boleh dikatakan masih dilakukan risetnya gitu ya oleh beberapa researcher yang ada di sekarang. Hanya saja researcher sekarang tidak melakukan pendekatan sulfide photocell, tapi mereka menggunakan bentuk pixel gitu ya, mungkin sebuah citra image gitu ya. Ada saat itu. Nah, apa yang dilakukan di sana? Nah, yang pertama si pendesain dari perseptron ini melakukan penelitian baik itu online maupun offline learning. Untuk yang offline learningnya nanti data dimiliki untuk kemudian dijalankan perseptron ini ya. Sedangkan untuk yang online barangkali adalah tidak ada data baru yang perlu nah, namun terlepas dari online atau offline, yang terjadi di sana adalah pertama kali akan dilakukan proses inisialisasi bobot atau mungkin bobot dari masing-masing atribut. Jadi kita punya ada 400 atribut dan masing-masing akan diinisialisasi dengan 0 atau mungkin small value ya, bebas mau hanya. Terus kemudian kita akan lakukan proses learning dari dua tahap. Yang pertama adalah calculate FXI dan juga proses update rules gitu ya. Untuk setiap data yang kita miliki, ini pertama kita lakukan proses perhitungan perseptron, image kedua juga kita lakukan, image ketiga juga kita lakukan. Yang dilakukan adalah jika bobot pada atribut tertentu dikalikan dengan nilai di atribut tertentu dan seterusnya kita tambahkan dengan bias itu besar dari 0, maka nilainya akan kita set dengan 1. Selain itu kita set dengan 0. Biasanya kurang lebih seperti ini. Terus kemudian dari proses itu kita akan lakukan proses perubahan ya, perubahan bobot yang ada di iterasi berikutnya. Kita akan tambahkan bobot di iterasi berikutnya itu adalah bobot sekarang ditambah dengan ada alpha. Nanti alpha ini kita sebut sebagai learning rate gitu ya. Alpha atau learning rate dikalikan dengan selisih antara aktual kita dikurang dengan tebakan gitu ya, dikalikan dengan data yang ada pada atribut tertentu gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi proses updatingnya ya, untuk semua feature-nya. Jadi ini yang akan menjadi dasar dari algoritma perseptron atau lebih jauh dalam arti di artificial neural network. Nah, perseptron algorithm sebenarnya mencari sebuah hyperplane gitu ya, hyperplane yang bisa memisahkan dua buah kelas dari titik-titik yang kita miliki. Ya, ada banyak titik kita semua titik itu pasti antara kelas 1 dan kelas yang lainnya. Maka kalau seandainya nanti
hyperplane itu ada garis yang bisa misalkan baik, maka kita akan bisa menggunakan algoritma perseteruan ini. Namun kalau seandainya hyperplane itu tidak ada, gitu ya, maka algoritma itu sebenarnya tidak akan menemukan hyperplane-nya, atau mungkin tidak akan pernah konvergen, gitu ya. Dan biasanya kalau kita gunakan loop yang tadi tanpa dihentikan di suatu posisi, maka akan terjadi iterate forever, terus menerus itu. Dan itu yang tidak kita inginkan di proses algoritmanya seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan anggap bahwa kasus yang pertama ini adalah kasus yang linearly variable, gitu ya. Sedangkan kasus yang kedua adalah kalau seandainya tidak ada satu buah hyperplane, maka kita akan katakan sebagai non-linear variable. Gitu ya. Apa contohnya? Contohnya adalah ini contoh dari linear variable. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memiliki data yang seperti semacam ini, maka sebenarnya adalah satu garis ini merupakan sebuah hyperplane. Ya. Dan solusi dari persentron itu adalah garis ini, merepresentasikan garis ini. Satu ini adalah representasi dari solusi yang baik, sedangkan yang di sini adalah representasi dari solusi yang baik. Kita lihat di sana ada beberapa hyperplane. Ya. Jadi boleh kita katakan ada beberapa solusi yang bisa kita manfaatkan, gitu ya, atau yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau seandainya kasusnya adalah linear variable seperti ini, harusnya nanti dengan algoritma persentron pasti akan mendapatkan garis itu. Namun kalau seandainya tidak linear variable, mungkin nanti kita akan tunjukkan linear variable, dan saya akan publish bahwa itu adalah kasus yang linear variable. Gitu. Maka kita tidak akan berhenti di loop, kita pasti akan melakukan proses loop terus, gitu ya. Seperti hyperplane is optimal one. Oke. Dan mungkin pertanyaan kita adalah, kalau seandainya kita memiliki ada banyak sekali hyperplane yang memungkinkan, maka mana yang akan menjadi paling baik? Hyperplane terbaiknya itu sebenarnya yang mana sih? Nah itu mungkin nanti kita bisa turunkan dengan sebuah mekanisme matematis yang bisa dinotasikan dalam sebuah algoritma yang dinamakan dengan support vector mesin, yang menjadi solusi paling baik dari hyperplane. Oke. Jadi setelah pergi ke sana, yang berikutnya adalah kita lihat history dan motivation dari sisi logistic regression. Ya. Apa itu logistic regression? Secara intuisi, kalau seandainya Y itu adalah categorical, gitu ya, dan kelas for tebakannya itu adalah weighted sum of attribute X, maka dan juga keinginan kita adalah untuk meminimalkan cost function, maka ada permasalahan. Permasalahannya itu apa? Untuk binary classification, basic class-nya ada dua. Ketika menggunakan linear regression, the example part of basis boundary have a huge impact on tebakan, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita punya katakanlah garis regresinya itu adalah yang di sini, maka kalau seandainya datanya berkumpul di sini dan ada di sana, maka data yang di akhir ini sebenarnya memiliki impact yang besar, gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita untuk bisa mengurangi impact itu? Salah satu solusinya adalah kita bisa melakukan proses transformasi data dari sebuah dengan menggunakan sebuah fungsi. Apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan mungkin bentuknya seperti ini, di mana kita bisa membatasi output kita supaya kurang dari antara 0 dan 1, ya, dengan menambahkan sebuah active function. Ya. Contohnya active functionnya bisa kita gunakan sigmoid, gitu ya. Sigmoid dari Z, di mana Z-nya itu adalah WX ditambah dengan A. Ini kan tadi yang kita miliki, gitu ya, properti dengan atribut ditambah dengan bias yang kita punya. Nah, sigmoid function ini akan kita sebut sebagai sebuah logistic function, gitu ya, di mana bentuknya adalah berbentuk mirip dengan S, kurva S seperti ini. Nilainya antara 0, ya, 0 sampai dengan 1, dengan input adalah berapapun inputnya, nanti nilainya akan berkisar antara 0 dan 1, gitu
sangat jauh gitu, maka dia bisa jadi adalah nilainya 1, atau mungkin kalau minus sangat jauh adalah nanti nilainya adalah 0 di sana gitu ya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi dari sisi akurasi. Itu yang diinginkan pada saat kita menggunakan sebuah fungsi regresi yang mirip dengan jadi ini yang menjadi constraint kita. Jadi interpretasinya adalah x estimate probability x belong to plus 1 gitu ya, proses estimasinya. Terus kemudian logistic regression ini pada classification model. Jadi kita tidak gunakan regresi yang range-nya banyak, tapi kita gunakan yang klasifikasi. Nah, fungsi ini nanti tugasnya adalah melakukan sebuah diskriminasi dari sisi kamu masuk ke kelas 0 atau kamu masuk ke kelas 1 gitu ya, dari data-data yang kita meskipun seperti itu di sini binary-nya masih tetap kita membutuhkan ya. Nah, kalau kita punya seperti itu, maka karena Y1 dikurang dengan Y aktual dikurang dengan Y ketatan ini sudah bisa kita pastikan range-nya 0 dan 1, maka kita bisa menggunakan MSE sebagai data terpengaruh oleh data yang sangat jauh gitu ya. Namun bentuk ini juga masih memiliki masalah. Masalahnya adalah result akan menghasilkan number itu modal dan sulit. Jadi akan sangat sulit untuk bisa optimisasi. Maksudnya maksudnya adalah ada banyak sekali nilai-nilai minimum. Jadi semuanya berubah itu ada sangat banyak sekali sehingga proses optimisasinya dikatakan akan sulit. Jadi nanti ini dan di proses itu mungkin bisa kita kombinasikan dengan regresi yang lain, error yang lain, jadi dengan cost function. Tapi manapun cost function yang dipergunakan tidak menjadi soal yang akan kita coba manfaatkan dan optimisasi. Oke, sebelum pergi ke artificial neural network, kita akan coba lihat dari mana sih idenya artificial neural network. Jadi artificial neural network ini adalah terinspirasi, jadi bukan menirukan, tapi dia terinspirasi. Jadi inspired by bagaimana otak kita berjalan. Memang misalkan di otak kita ada neuron, ada dendrit, ada akson gitu ya, dan kawan-kawan gitu ya. Jadi diasumsikan inspirasinya adalah kalau nanti ada input yang masuk ke dalam neuron, kita nanti akan kalikan dengan synaptic weight gitu ya, berapa kuat neuron satu dengan neuron yang lain saling berhubung gitu ya. Dan dari proses itu nanti akan diproses di sini, dan dalam skema yang tadi kita memiliki ada summing function gitu ya. Summing function, terus kemudian kita akan dapatkan ke bagian yang lain untuk kemudian bisa juga dihambatkan ke neuron lain gitu ya. Stimulusnya berupa input misalkan hidup, jari, mungkin kulit indera berapa, atau mungkin indera yang lain. Dan prosesnya adalah bisa jadi kita nanti akan melakukan proses rekognisi. Oke, ini adalah bau dari ayam bakar ya. Itu yang akan terjadi di proses rekognisi. Oke, itu tadi adalah inspirasi. Proses kerjanya dari sisi neural yang ada di artificial neural network adalah kalau nanti kita mesti ada input, kita akan katakan bahwa itu adalah akson dari sebuah neuron ya. Akson ini akan dikalikan dengan synaptic weight ya, sehingga akan memiliki ada W0 X0 gitu ya. Nah, untuk masing-masing input nanti kita akan coba kalikan dengan proporsinya. Nah, dalam sel bodinya sendiri nanti akan seolah-olah akan kita memiliki ada summing function terhadap masing-masing weight terkait dengan atribut yang bersesuaian gitu ya, ditambah dengan bobot yang ada. Jadi misalkan di sini ada 5 atribut, tadi ada juga
itu maka nilai ini akan diberikan ke fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi itulah yang akan hasilnya kita akan menjadi output dari perseptron ini. Ya, nanti kita rambatkan ke neuron yang lain ya, berarti harus dikalikan lagi dengan input yang lain, dijumlahkan dengan input yang lainnya, terus kemudian dimasukkan fungsi aktivasi lagi dan seterusnya. Itu tadi adalah neuron, dan lihat bahwa ini adalah analogi, jadi jangan pernah mengatakan ini bekerja seperti human brain, gitu ya. Tapi katakan bahwa ini terinspirasi oleh human. Kenapa? Karena alasannya adalah ada banyak sekali aspek-aspek biologis yang more kompleks, gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di sini. Ya, apakah dia hanya summing function? Saya yakin jawabannya tidak. Gitu ya. Sangat banyak sekali yang tidak kita ketahui terkait dengan otak manusia. Oke, tadi motivasi kita. Nah, sekarang kita akan ngomong masalah neural network architectures. Ya, arsitektur di neural network, arsitektur yang pertama yang ingin kita pelajari adalah single layer perceptron. Ya, jadi di single layer perceptron di sini ada yang dinamakan dengan layer. Layer itu adalah lapisan. Jadi ini adalah lapisan dari neuron kita. Karena kita katakan bahwa single layer berarti kita hanya memiliki ada satu lapis, ya, satu lapis. Lapisan ini mungkin nanti bisa terdiri atas hanya satu perseptron atau mungkin beberapa perseptron. Tapi kalau beberapa perseptron itu diletakkan pada lapis yang sama, maka kita juga masih sebut sebagai single layer perseptron. Ya. Oke, kita lihat untuk yang single perseptron terlebih dahulu. Jadi hanya ada satu perseptron. Jadi kalau satu perseptron pasti sudah berarti dia satu lapis. Satu layer processing di mana dia memiliki neuron set, jadi sebuah neuron. Inputnya ini biasanya tidak dihitung sebagai layer, meskipun orang akan mengatakan bahwa ada input layer, gitu ya. Ada output layer, atau mungkin ada layer yang ada di artificial neural network. Pada saat kita ngomong sebagai single layer perceptron, maka ini artinya adalah antara output layer dengan layer yang kita miliki itu adalah pasti layer yang kita miliki itu adalah berfungsi sebagai output layer yang ada di single perceptron. Nah, ini adalah contoh dari implementasinya. Kalau seandainya kita memiliki ada atribut 1 sampai atribut X, maka masing-masing atribut ini nanti akan dikalikan dengan bobot. Ya, bobot dari kalau di sini dimensionalnya ada D, gitu ya, ada, let's say 1, 2, 3, gitu, maka nanti akan menjadi 1, 2, 3, ada 3. Kalau ada 4, di tengahnya ada X3, maka 1, 2, 3 yang berikutnya. Nah, dari sini nanti target kita adalah kastabel di sini. Ini yang akan kita katakan sebagai supervisi, ya, orang supervisor ini yang akan mengawasi bagaimana mekanisme ini berjalan dengan adanya kastabel yang ada di sini atau target yang ada di situ. Nah, karena kita memiliki ada atribut-atribut, nanti kita akan saling memfungsikan, masukkan fungsi aktivasi dan seterusnya. Ini kayaknya berulang-ulang saya sampaikan, ya. Sekarang saya akan coba tanyakan bahwa kalau saat ini kita memiliki atribut 1 sampai atribut ke D, maka akan lebih bagus kalau seandainya atribut-atribut itu kita lakukan proses normalisasi. Normalisasi itu apa? Normalisasi itu adalah proses pengubahan data dari satu range value ke range yang lain. Contoh misalkan di posisi ini adalah untuk X1 yang tadinya adalah katakanlah gaji, let's say seperti itu, gaji katakanlah data kita yang paling minimum adalah katakanlah 500.000 per bulan, yang paling maksimum adalah 10 juta per bulan katakanlah. Terus kemudian maka kita konversi nilainya menjadi antara 0 sampai 1. Nanti yang lain lagi adalah usia. Ya, usia katakanlah dalam database kita yang paling kecil adalah 17 tahun, yang paling besar adalah 80 tahun katakanlah. Maka kita juga harus konversi menjadi antara 0 sampai dengan 1. Nah, proses konversi itu yang akan kita katakan sebagai normalisasi. Akan menjadi best practice untuk bisa melakukan proses normalisasi pada tahap pre-processing data. Ya. Pre-processing kita lakukan normalisasi, terus kemudian
normalisasi adalah dari sisi atribut-atributnya, kelas labelnya masih tetap sama, baru kemudian kita masukkan ke single layer persatuan yang ada di sini. Kenapa kok kita harus melakukan proses normalisasi yang ada di sini? Lihat bahwa gaji nilainya sangat besar range-nya. Umur usia tidak terlalu besar range-nya. Paling tidak sebesar dari gaji. Ya. Atau mungkin kalau seandainya kita punya atribut yang terakhir ini adalah jumlah anak. Gitu. Anak nilainya mungkin dari 0 sampai 10. Atau orang sekarang kayaknya punya anak lebih dari 10 sudah sangat-sangat jarang sekali. Jadi kita katakan 12. Nah, dari data yang tadi, maka bisa dipastikan bahwa bisa jadi nanti akan berinfluensi lebih besar di proses X1, sehingga nanti pembentukan normalisasi itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk memodelkan si wilayah persatuan. Oke, ini tadi adalah decision boundary pada data yang linear variable yang bisa dipisahkan dengan mencari sebuah hyperplane, gitu ya. Lihat bahwa perseptron ini sebenarnya adalah sebuah hyperplane, gitu ya. Kalau kita memiliki persamaan garis Y1 dan Y2 dibagi dengan X1 dan X2, gitu ya, dimana kita memiliki ada dalam konsepnya adalah persamaan garis bisa diganti dengan Y itu sama dengan MX plus C, ya, dimana M-nya itu adalah derajat kemiringan, gitu ya, derajat kemiringan. Lihat bahwa M-nya di sana adalah pada satu atribut, gitu ya, bergantung pada satu atribut X, gitu ya. Jadi Y ini akan dipengaruhi oleh atribut X ini. Nah, permasalahan kita adalah kalau seandainya data yang kita miliki ada multivariate, multi atribut, maka harusnya juga masing-masing akan memiliki derajat kemiringannya, gitu ya. Derajat kemiringannya itu akan dinotasikan dalam bobot 1 sampai bobot yang terakhir, gitu ya. Contoh misalkan asumsinya adalah nanti kalau kita memiliki ada single perseptron, maka masing-masing perseptron itu menyatakan seolah-olah adalah sebagai sebuah garis. Seperti itu. Jadi kita punya ada sebuah garis yang direpresentasikan dalam perseptron. Tujuan kita adalah bagaimana cara mencari garis ini. Gitu ya. Kan, nilai bobot ini kan bisa beragam, gitu ya. Beragam dengan kalau kita memiliki ada lebih dari satu kelas, gitu ya. Kalau yang tadi adalah binary kelas, binary kelasnya positif atau negatif, gitu ya. Tapi kalau kita punya kelas yang lain, let's say lampu lalu lintas kan ada 3, yang merah, kuning, hijau, gitu ya. 1 merepresentasikan merah, 2 merepresentasikan kuning, dan 3 merepresentasikan hijau, gitu. Maka yang terjadi di sana adalah kita tidak bisa gunakan single perseptron yang seperti tadi, gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita akan coba konversi dulu kelas yang sifatnya kategorikal itu menjadi output pada one hot encoding dalam representasi one hot encoding. Jadi tadi proses normalisasi di sisi X atau dari sisi atribut, sekarang kita akan melakukan proses perubahan data pada kelas label dengan konsep one hot encoding. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kalau seandainya kita memiliki ada 3, maka akan menjadi 3 kolom. 3 kolom sebagai output. Jadi output kita tidak hanya 1 saja, tapi ada 3 output. Ya. Dengan 3 output yang ada seperti itu, maka kita akan coba notasikan masing-masing output itu adalah sebagai satu buah decision boundaries. Ya. Jadi ini adalah satu garis, ini adalah satu garis, ini adalah satu garis. Garis untuk siapa? Untuk merah. Garis untuk siapa? Untuk kuning. Garis untuk siapa? Untuk biru. Ya. Meskipun nanti secara eksplisit kita tidak tunjukkan itu, namun dari sana sebenarnya mereka akan melakukan proses learning berkaitan dengan data yang ada. Kalau inputnya adalah seperti ini, maka data ini Y1 yang harusnya positif. Gitu ya. Kalau inputnya adalah seperti ini, maka Y2 yang harusnya positif. Ini representasi merah, ini kuning, ini hijau. Ya. Sehingga nanti kita bisa notasikan bilang ada tiga neuron dalam satu layer perseptron. Jadi kita punya 3 perseptron. Namun semuanya dalam satu lapis. Ini hampir mirip dengan
kecuali di posisi yang kemarin undirected, kalau sekarang directed berarah ke sana. Dari input untuk keluar menjadi output, outputnya di sini adalah pas tabel 3. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kenapa dikatakan bahwa masing-masing perseptron adalah sebuah garis, maka kita akan seolah-olah memiliki ini adalah boundaries atau hyperplane untuk yang hijau. Ini adalah boundaries atau hyperplane untuk yang orange yang direpresentasikan dengan neuron yang di paling atas ini. Ini adalah boundaries untuk yang blue yang direpresentasikan untuk neuron yang kedua. Pada saat kita memiliki ada data dengan garis yang seperti ini, maka kalau seandainya data ada di sana, maka ini adalah untuk yang biru. Selain itu, maka dia adalah untuk yang orange. Yang bukan biru, ya, dikatakan seperti itu. Ada yang salah satu, tapi that's why. Jadi itu memang dari sisi data. Nanti gimana caranya supaya kita bisa menerima? Mungkin garisnya nanti bisa berubah, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini dulu, mungkin barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke ada yang mau ditanyakan? Belum ada mas. Belum ada? Oke, belum ada. Kalau belum ada, Oke, mohon konfirmasi kalau seandainya ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Jadi saya di sini untuk hadir bersamai teman-teman gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan? Silakan. Halo, Mas, Mbak. Halo Pak Yam, halo Mas Agung. Iya, gimana Mas? Mas Hatami, Muhammad Hatami ya? Ya, belum ada sih Mas sejauh ini. Belum ada ya Mas ya. Oke, dari yang lain mungkin kalau seandainya ada. Kalau tidak ada mungkin kita akan lakukan break sekitar 15 menit. Kita ketemu lagi di jam 2.30 ya, supaya agak fresh sedikit gitu. Jadi teman-teman bergerak, mungkin ada yang ingin pergi ke belakang atau yang lain seperti itu. Kita insya Allah ketemu lagi di jam 14.30 ya. Oke, terima kasih Ya, banyak Mas. Mas semuanya.
Halo semuanya, apakah sudah kembali di sini? Kita akan coba lanjutkan materi kita. Mohon konfirmasinya, Mas, Mbak. Sudah ya? Oke. Saya play videonya kembali. Ya, ada pertanyaan mungkin, Mas? Enggak apa-apa, Mas. Oh, enggak. Oke. Barangkali ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Oke. Feel free untuk bertanya ya. Jadi, meskipun saya di dua lokasi, tapi saya ada di sini untuk teman-teman. Udah, Mas. Kita lanjutkan ya. Oke, good. Tadi kita sampai di bagian single perceptron, single layer perceptron. Single layer perceptron kita memungkinkan untuk bisa memiliki ada beberapa perceptron pada satu buah layer, di mana masing-masing perceptron ini nanti bisa merepresentasikan hyperplane untuk data-data tertentu. Ya. Dan di posisi itu mungkin nanti kita bisa memanfaatkan untuk berbagai macam kasus yang misalkan untuk menentukan cat, dog, and horses, gitu ya. Mungkin kasus-kasus yang lain. Nanti adalah bagaimana performasinya terhadap. Nah, pada saat kita memiliki ada perceptron yang bentuknya adalah seperti itu, maka sebenarnya kita bisa tumpuk layer by layer, dan nanti akan membentuk sebuah multi-layer perceptron. Jadi di multi-layer perceptron ini adalah kita akan memiliki buah layer. Kalau tadi hanya satu layer, ya. Satu layer untuk melakukan proses yang second of layer containing neuron set masing-masing layer ini memiliki ada set of neuron, gitu ya. The intermediate layers behind output layer is often called hidden layer. Jadi karena tadi kita tidak mengambil layer input, maka layer layer sebelum output itu akan kita katakan sebagai jadi kita akan memiliki ada lebih dari satu input dengan kita lakukan. Tapi kita tidak ada yang dinamakan output layer. Output layer pastikan nanti di sini adalah sesuai dengan nafas tinggi gitu ya. Ya. Kalau input ini berdasarkan atribut yang akan atributnya 4, berarti harusnya ada 4 yang 4 kotak. Dari 4 kotak ini kita akan tambahkan ke model layer perceptron ini nanti punya beragam tipe dari masing-masing nanti mendesainnya seperti apa gitu. Salah satu desain belum tentu memanfaatkan itu berarti tidak akan itu layer layernya apa? Ada layer objek 1, 2, ada layer objek 1, 2, jadi kita punya ada 2 layer gimana? Atau kita sebut sebagai one hidden layer gimana? Kenapa? Karena output ini kita pakaikan dan kita memiliki sesuatu jadi satu hidden layer. Jadi nanti kalau misalnya membaca paper, baik paper ini atau dikatakan yang di sini adalah three layer network, 1, 2, 3, atau itu hidden layer network. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa multi layer perceptron ini dapat digunakan untuk data yang kalau tadi single layer perceptron atau single perceptron itu bisa digunakan untuk data yang linear discrete. Karena dia menggunakan satu garis. Nah, lihat bahwa satu neuron ini atau satu neuron ini merepresentasikan garis dengan adanya satu garis, kita tidak bisa memisahkan antara biru dan hijau dengan sempurna. Maka dari itu kasus yang semacam ini akan kita katakan sebagai non-linear discrete. Nah, untuk non-linear discrete maka nanti kita akan memanfaatkan multi-layer perceptron, di mana salah satu kelebihan multi-layer perceptron adalah pada saat kita bisa memiliki ada data yang seperti ini, maka bisa jadi kita merepresentasikan ada 20 garis, di mana garis itu akan memisahkan antara kelas biru yang ada di sana data yang di sini dengan kelas garis yang di sini akan digunakan untuk memisahkan data biru yang ada di sini dengan data yang ada di sana. Dari sana kita akan melanjutkan atau rambatkan datanya atau kalkulasinya ke dalam sebuah decision boundaries. Decision boundaries maksudnya
isi dari multi-layer perseptron. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman punya kasus yang non-linear variable dan biasanya dalam dunia nyata, non-linear variable inilah yang sering kali kita dapatkan. Ya. Nah, nanti mungkin pada saat memanfaatkan multi-layer perseptron ada masalah. Masalahnya adalah bagaimana terkait dengan jumlah dan juga ukuran dari masing-masing. Lihat bahwa pada saat kita menambahkan neuron, sebenarnya kita menambahkan capability atau kemampuan dari artificial neural network kita, ya, di mana neural network dengan neuron ini dapat merepresentasikan more complicated function, gitu ya. Dan ini pasti akan ada trade off, ada kelebihannya adalah dia bisa mencari untuk memodelkan sesuatu yang lebih kompleks, namun kekurangannya adalah bisa jadi nanti adalah overfit terhadap data yang ada. Kita lihat di kasus yang di sini, kalau nggak salah sebelumnya sudah kita bahas juga ada overfitting. Ya. Jadi di proses yang pertama ini mungkin nanti kita gunakan ini adalah garis yang pertama, garis kedua, terus kemudian yang ketiga adalah basis yang garis yang enam general sebenarnya yang pertama semakin besar nanti dia akan jauh lebih ekstrim, ya, terkait dengan data. Dan di posisi itu bisa jadi jauh lebih objektif kalau kita namun kita juga punya intuisi yang lain. Kalau seandainya data yang diiris bisa diintegrasikan dalam satu perseptron, maka untuk yang non-linear variable, gitu ya, lihat bahwa di posisi ini kita tidak bisa hanya memanfaatkan dua data saja atau dua neuron di layar hidden saja, tapi kita memerlukan ada lebih dari satu hidden neuron, ya, lebih dari satu neuron pada layar hiddennya, gitu. Jadi lihat bahwa ini adalah garis pertama, garis kedua, tiga, empat, dan lima garis seperti kalau empat dan masing-masing, ya. Di posisi itu maka kita akan menambahkan tidak hanya satu neuron saja, tapi ada lebih dari satu neuron pada layar, ya. Sehingga output dari sana akan bisa diterapkan ke decision boundaries. Nah, namun terkadang decision boundaries ini berlevel, ya. Kalau yang di posisi ini bisa dinyatakan dalam satu level, tapi karena di dalam sini masih ada lagi decision boundaries yang lain, maka kita memerlukan ada level berikutnya. Jadi pertimbangan masalah size ini mungkin kaitannya adalah dengan berapa banyak garis yang kita manfaatkan. Pertimbangan terkait dengan berapa layer itu kaitannya adalah ada berapa level boundaries yang kita perlukan. Itu mungkin yang hubungannya sama multi-layer perseptron, ya. Dan semakin kompleks tentunya akan semakin rumit untuk proses kalkulasinya. Itu tadi adalah terkait dengan jumlah. Nah, untuk multi-layer perseptron ini kita akan atur menjadi beberapa layer untuk melakukan proses kalkulasi atau komputasi. Lihat bahwa sebenarnya proses summing function yang ada itu bisa diubah ke dalam perkalian matriks, gitu ya. Kalau perkalian matriks kan baris dikali dengan kolom, ya. Barisnya adalah ada kolom 1, kolom 2, 3 dikali dengan kolom itu ada baris 1, baris 2, baris 3, gitu. Jadi jumlah baris sama dengan jumlah kolom sama dengan jumlah baris, ya. Jadi di posisi itu nanti akan menghasilkan satu buah angka. Nanti kalau ada baris lagi, ya berarti akan menghasilkan elemen yang lain. Atau kalau yang di bagian yang kanan itu ada beberapa kolom, nanti akan ada beberapa kolom yang ada beberapa kolom juga seperti hasilnya, ya. Dan di proses ini sebenarnya kita bisa manfaatkan proses perkalian matriks itu sebagai sebuah sebagai manfaat dari multi-layer perseptron, ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau seandainya kita memiliki ada lihat data ini ada dua atribut, ya. Dalam kasus yang lain mungkin teman-teman akan punya lebih dari dua atribut, ya. Ada 5, 10, mungkin yang lain. Atau di kasus image tadi 20 kali 20 pixel kita punya ada 400 atribut.
X-nya ada X1, X2 sampai X400 ya. Masing-masing punya datanya. Nah, data ini X1 nanti akan berhubungan dengan input node yang pertama, X2 dalam ini adalah kita mau pastikan ini ke dalam sebuah konteks X1 konteks ya. Kalau kita punya ada data yang lain, maka nanti masih tetap sama, ada X1 dan X2 nya. Data yang lain juga sama. Kita akan manfaatkan. Dan satu hidden layer dengan 3 neuron di posisi ini. Maka ya bahwa di sini kita bisa hubungkan ke semua neuron. Masing-masing memiliki ada bit yang berbeda. Bobot 1, bobot 2. Ya. Dari bobot 1 ke bobot 1. Ya. Bobot 1, 2. Bobot 1, 2 yang di ini. Sama bobot 2. Bobot 1, 3. Dan masing-masing memiliki ada angka. Let's say angkanya adalah seperti ini. Maka kita bisa punya angka besar ya, yang terdiri atas 2 kolom dan 3 baris. Nah, yang lain lagi adalah di sisi output neuron kita memiliki ada 3 buah dari 1, 2, 1 dan 3. Kalau sudah seperti itu, maka nanti proses yang terjadi adalah kita bisa rambatkan dari data kita kalikan dengan pada hidden layer, kita akan kalikan bobot pertama itu dikalikan dengan X transpose. X transpose-nya kita punya ada satu kalikan sehingga akan menghasilkan data ini kita akan transpose dari transpose kita kalikan dan ini yang akan menjadi output. Kalau seandainya ini tidak kita masukkan ke fungsi amplifikasi, jadi kita ada lanjutkan atau rapatkan. Kemudian yang inspirasi dari artificial yang multi-dimensional. Arsitektur yang lain mungkin nanti kita juga punya simple MLP also called as feed-forward network. Feed-forward neural network. Kalau jika semuanya adalah MLP interkoneksi, maka kita akan sebut sebagai fully connected layer. Mungkin nanti di bahasan di bulan kita akan Oke, arsitektur yang lain nanti kita akan kenal yang dinamakan dengan recurrent neural network. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, ketika ada dalam representasi lain, kita bisa representasikan adalah one, inputnya adalah 1, 2, ya. Contoh misalkan satu image annotator yang lagi keluarnya adalah kata-kata yang mendeskripsikan ini, misalkan singkat dan dog, ada cat and grass, dog and cat sit on grass, jangan kayak gitu ya. Terus kemudian contoh yang lain juga ada yang sifatnya adalah ini, kita pada proses language translation gitu ya. Misalkan aku suka kucing, pemanfaatan dari recurrent neural network. Nah, yang lain lagi ada lattice structures, gitu. Saya tidak terlalu kalau tidak salah nanti di recurrent neural network akan berasal sendiri. Akhir Oke, pada saat kita memanfaatkan ada multi-layer perceptron, nanti kita juga bisa memiliki ada sebuah bias. Bias ini adalah mirip dengan kalau tadi di fungsi linear atau persamaan garis itu kan ada konstanta. Konstanta itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan pergeseran. Jadi kalau seandainya tanpa konstanta, biasanya kita akan garis itu selalu berada pada posisi suku 0,0. Kenapa? Karena pada saat X-nya adalah 0, ya, maka dikalikan dengan bobot berapapun akan menghasilkan nilai Y sama dengan 0. Kalau kita tambahkan bias, maka yang tadinya sebelumnya adalah 0,0 ini bisa bergeser ke tidak benar. Ini yang akan kita manfaatkan pada saat kita menggunakan decision boundaries. Ya. Kalau garisnya adalah 0,0, bisa jadi nanti errornya akan jauh lebih besar kalau kita menggunakan bias. Gitu ya.
Contoh misalkan yang 0,0 ditambah dengan 1 berarti misalkan bobotnya adalah 0 dikali dengan x, bobotnya adalah tertentu dikali dengan x-nya adalah 0 ditambah dengan biasnya adalah 1, maka y-nya akan bergeser ke arah 1. Nah, konstanta ini akan memberikan warna pergeseran pada masing-masing neuron. Dan bias ini bisa berada pada hidden layer ataupun pada output layer. Kemarin di hidden Markov ada castellated Boltzmann ada bias yang pergi ke input visible unit, ya, seperti itu. Jadi agak sedikit berbeda. Oke, aktivasi. Ada beberapa fungsi aktivasi yang bisa kita manfaatkan. Salah satu fungsi aktivasi ini adalah kalau tadi ada sigmoid, tujuannya adalah membatasi output itu tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Dengan latar belakangnya adalah supaya data yang outputnya besar itu tidak terlalu membebani performansi atau akurasi yang ada. Maka ada juga nilai aktivasi yang lain, misalkan nanti dari digunakan di convolutional di sigmoid ini nilainya adalah 0 sampai 1 dengan tidak zero centered, ya, zero centered di posisi dan ini adalah diubah menjadi sebuah fungsi yang zero centered. Sedangkan yang value ini adalah mencari nilai maksimum antara x, jadi yang nilainya adalah APK yang menjadi karakteristik dari value, di mana kalau nggak salah ini adalah apa namanya, nanti kalau misalkan kita akan mengeluarkan sebuah nilai ini adalah akan bernilai 1 pada saat p-nya itu adalah 0. p adalah data yang ada di sini, datanya adalah 0. Kita akan memiliki 0 pada saat kurang dari 0. P-nya adalah minimum, maka akan menghasilkan nilai yang nilai kelasnya adalah 0. Demikian seterusnya sampai di posisi lihat bahwa antara sigmoid dengan tan x ini output values-nya berbeda. Kalau di sini adalah 1 sampai minus 1 atau minus 1 sampai 1, ya di sini adalah 0 sampai 1. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman menggunakan sigmoid, maka kelas labelnya ubah menjadi 0 sampai 1. Tapi kalau menggunakan tan x harus diubah minus 1 atau 1. Jadi negatif. Oke, ini lebih detail terkait dengan sigmoid. Jadi dia akan memanfaatkan nilai kanda sehingga akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 1. Terus kemudian dia secara histori populer karena memiliki interpretasi yang mudah terkait dengan satu detik fire rate. Ya. Tadi yang kita filterkan bahwa data paling jauh dia tidak akan terlalu mempengaruhi proses decision. Dan yang perlu diperhatikan kalau nanti teman-teman memanfaatkan fungsi aktivasi adalah pastikan dia memiliki ada turunan pertama. Karena turunan pertama ini diperlukan, alasannya adalah nanti turunan pertama ini yang akan dimanfaatkan untuk proses learning. Jadi di proses learning kita nanti akan memanfaatkan turunan pertama. Oke, ada permasalahan dari sigmoid ini. Salah satu yang bisa saya jelaskan adalah sigmoid output are not 0%. Sini mungkin nanti akan dibuka. Terus kemudian ada masalah lagi namanya exponential. Ini computationally expensive karena ini adalah apa namanya berat, gitu ya, proses perkalian di sini. Pemangkatan dengan value p di sini nilainya real, jadi artinya ada yang jadi 101 dan kalau pada saat kita masuk ke function mungkin akan lebih sulit dan mahal proses. Kita juga bisa manfaatkan fungsi yang lain, misalkan tan x, oke, it's fine, dia zero centered tapi masih tetap apa namanya
jadi menggunakan eksponensial agak untuk kita tapi mahal. Yang lain lagi adalah turunan dari tan x ini adalah satu tan kuadrat dari x. Jadi kalau kita sudah menghitung fungsi tan x, turunannya adalah satu dari fungsi tan x yang di kuadratkan. Oke, kenapa fungsi aktivasi? Ya, jadi fungsi aktivasi ini dipergunakan untuk mengatasi hal ini. Without activity function, will be just a single line of sandwich. Jadi ada line di body. Padahal dalam beberapa kasus yang kita hadapi adalah bukan yang sifatnya adalah linear. Data kita bisa jadi bukan data yang linear. Itu kita memerlukan ada sesuatu yang lebih dari itu ya. Jadi kita perlu ada aktivasi agar bisa menangani juga data yang bukan data. Proses learningnya nanti kita akan nyatakan dalam exploration perambatan tarik propagasi tadi. Oke, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah yang pertama kita akan lihat dari sisi konsep gradient atau pengiringan. Kalau seandainya kita di satu lokasi dan kita tidak tahu bahwa seolah-olah mata kita ditutup gitu ya. Namun kita sebenarnya bisa merasakan bahwa nilai error yang paling kecil itu adalah pada arah yang mana. Kan kalau kita berdiri dengan mata tertutup kan pasti kaki kita juga masih bisa merasakan. Oke, pergi ke sana. Oke, pergi ke sana. Nah, kita akan mengikuti langkah kaki kita. Kita sebenarnya tidak, seolah-olah kita tidak tahu bahwa posisi paling kecil, error paling kecil itu ada di lokasi. Kalau di sini kita diberikan dengan yang adanya air, dan air kan selalu pergi ke lokasi yang paling rendah, gitu ya. Nah, namun kalau kita memiliki ada yang seperti ini, maka bisa jadi kita tidak tahu dan kita harus melakukan proses pencarian berulang kali. Kayaknya yang lebih tidak adalah pada saat kita ada di sana. Kita pasti akan juga lokasi yang paling rendah katakanlah ada di sini. Oke, dalam proses optimisasinya nanti sebenarnya adalah kita menghitung derajat pemilihan dari sebuah fungsi dari nilai awal ke lokasi kita, kemiringannya ke arah mana. Kalau kemiringannya ke arah positif, maka kita akan kembali lagi. Tapi kalau kemiringannya ke arah negatif, kita kurangkan. Ada dua jenis gradient yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah numerical gradient. Di numerical gradient ini adalah kalau seandainya kita memiliki fungsi matematis katakanlah seperti ini, maka kita bisa turunkan. Tapi dalam kebanyakan kasus yang ada di machine learning, kita karena belajar dari data dan data itu belum memiliki model matematisnya, maka kita tidak bisa menggunakan numerical gradient. Yang bisa kita manfaatkan adalah analytical gradient. Apa itu analytical gradient? Analytical gradient adalah pada saat kita memiliki ada data dan kita cari sebuah fungsi, maka kita bisa menghitung berapa banyak galat yang ada dari tempat yang kita miliki. Kita katakan sebagai analytical gradient. Makanya kita akan memanfaatkan atau membahas terkait dengan analytical. Algoritma yang bisa kita manfaatkan ada gradient descent. Ya. Permasalahannya adalah bagaimana caranya untuk mengembangkan terkait dengan semua data yang kita miliki. Jadi tidak hanya satu data, tidak hanya satu sistem atau objek, tapi semua data. Gradient ini dinyatakan dalam pemiringan, gitu ya. Dan untuk gradient descent ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan secara iteratif terkait dengan data-data yang kita miliki, ya, sehingga mendapatkan fungsi yang paling minimum. Jadi semua data kita evaluasi, arah pergerakan data itu yang akan menjadi maksud. Proses learningnya nanti akan terdiri atas dua tahap, tahap forward dan tahap backward. Tahap forward ini artinya adalah proses perhitungan dari input atribut yang kita punya.
proses pivot box, di mana dari error itu seolah menyatakan bahwa ada gradient analytical gradient arah bergerak, dan analytical gradient itu menyatakan arah dari pergerakan kita. Itu akan kita propagasikan atau arahkan sampai ke bagian akhir, sampai ke itu kayak. Oke, forward pass-nya adalah seperti ini. Jadi ini adalah summing function. Bagian yang pertama, ini adalah application function. Pada saat kita punya ada satu single perseptron, maka kita akan punya application function. Ini adalah paket kita. Paket kita. Untuk menghitung loss, di sini adalah data aslinya dikurang dengan data nomor. Jadi kalau aslinya adalah positif, yang plus 1 ya, dikurang dengan positif juga, berarti ya, ada akurat di sana. Akurat di sana nanti tentu tidak akan menyebabkan adanya perubahan. Tapi kalau di sini adalah tidak akurat, misalkan di sini adalah 1, di sana adalah 0, maka akan ada error positif. Error positif ini nanti akan dipergunakan untuk jadi DB ini akan menentukan arah dari delta W berubah dan juga delta bias. Kalau tidak isinya adalah positif, maka nanti nilainya adalah positif akan menambah dari bobot. Tapi kalau seandainya arahnya menjadi negatif, misalkan 0 dikurangi dengan 1 arahnya negatif, maka akan mengurangi dari bobot. Itu adalah mekanisme dari proses propagasi muridnya. Kalau seandainya tidak bisa menggunakan erupsi, prosesnya adalah memang akan dinamakan dari turunan pertama. Yang tadi yang utama adalah kalau seandainya ada turunan pertama, maka kita kalikan dengan analytical error, analytical gradient. Terus kemudian analytical gradient ini yang akan dimanfaatkan untuk proses perubahan ini kita katakan, kita kalikan dengan sesuatu yang contoh misalkan seperti ini. Kita punya sebuah datanya dengan total dimensi, maka kita bisa dapatkan dari sangat maksud yang satu kita dapatkan ada errornya maka dari posisi tidak turunan kita dapatkan 0,9. Maka dari sana kita akan punya di dari atau terus kita bisa kalikan dengan bobot untuk dapatkan indeks dan juga kalikan datanya sebagai yang terpilih. Dari situ kita bisa melakukan proses perubahan bobot dari masing-masing. A dikali dengan 1 melakukan proses perubahan. Oke, tadi kita sudah sampai di sini. Sekarang kita akan coba lanjut. Yang lain lagi adalah pada saat kita memiliki ada 2 layer, ya. Jadi lihat bahwa error ini bisa output ini bisa diperhatikan. Lalu kemudian errornya akan kita propagasikan. Dari proses ini nanti akan muncul satu angka selisih dari angka ini akan terus menerus bisa dilakukan ke belakang. Jadi di proses yang forward pass-nya di sini adalah P1 yang ada di sini kita adalah W1 dikali dengan X delta X transpose di sini masing-masing output di sini akan terdefinisi karena masing-masing output di sini terdefinisi, maka nanti kita bisa alihkan dengan output yang kedua mendapatkan video setelah kita tentunya masuk-masing aplikasi. Oke, setelah kita dapatkan V2 malah kita masukkan uji aktivasi akan
gradient descent permasalahannya adalah pada proses generation problem ini adalah kita manfaatkan untuk meminimalkan error pada semua data. Gradient menyatakan slope, ini sudah gradient descent ini adalah first order iteratif optimization algorithm pembanding dan konsep. Nanti pada saat kita memanfaatkan gradient descent ada beberapa strategi yang bisa kita manfaatkan, entah itu yang stokastik ataupun yang vanilla. Strategi vanilla kita manfaatkan ada n buah examples pada satu buah iterasi, maka dari sampel itu akan kita rata-ratakan untuk bisa mendapatkan rata-rata dari error. Jadi proses perubahannya tidak naik atau turun langsung, tapi rata-ratanya seperti apa untuk kita bisa melakukan satu term update. Sedangkan yang stochastic gradient descent ini adalah satu examples atau satu instance data, kita akan lakukan proses update datanya di stochastic gradient descent, sehingga proses kalkulasi juga jauh lebih ekstensif dibandingkan dengan yang gradient descent yang ada di sini. Lihat bahwa tadi kita memiliki ada propagasi balik. Propagasi balik itu yang bisa dihemat di panggilan. Mungkin seperti ini ilustrasinya kalau kita memanfaatkan gradient descent. Sedangkan yang stokastik gradient descent satu data, dan seterusnya. Sebelum kita tarik ke lokasi tertentu, kalau yang panggilan satu batch yang jauh lebih ringan. Kalau yang stokastik gradient descent sudah kembali ke posisi yang jauh yang lain lagi terkait dengan artificial neural network adalah ada yang dinamakan dengan learning rate, menyatakan step size, ya. Jadi seberapa besar kita melangkah yang terlalu kecil nanti punya efek yang kayak tadi mungkin juga akan berbeda kalau kita memanfaatkan langkah yang terlalu besar. Learning rate ini menyatakan seberapa jauh bobot itu digeser, kita lakukan geser ya, untuk meminimalkan error yang ada. Jadi ini yang akan menjadi permasalahan, seberapa besar pergerakan. Salah satu yang menjadi nilai krusial pada saat kita memanfaatkan hyperparameter kita perlu kita perlu berhati-hati gunakan learning rate. Learning rate ini tadi dinyatakan bahwa ada alpha dikali dengan dan seterusnya yang tidak digunakan untuk proses updating bobot. Dan kalau kita manfaatkan alpha yang terlalu tinggi, kita katakan dia loncat-loncat gitu ya. Dan bisa jadi dia errornya pada satu lokasi bisa menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan padahal yang kita inginkan adalah error itu semakin turun ya. Dan di posisi ini mungkin pada saat learning rate-nya terlalu besar bisa jadi lebih jelek. Terlalu besar learning rate juga boleh dikatakan kita bisa langsung turun dengan cepat. Namun untuk di berikutnya akan tidak menguntungkan gitu ya. Jadi yang akan lebih baik adalah kalau kita manfaatkan metode yang semacam ini. Jadi learning rate-nya tidak terlalu besar juga tidak sangat kecil sekali. Kalau terlalu kecil sekali dia sangat lambat proses dari solusi. Jadi nanti akan dibutuhkan juga iterasi yang jauh lebih banyak.
Oke, silakan dari teman-teman kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo, masih ada di sana semuanya? Mohon maaf nih. Hadirnya Masih, Mas. secara dengan Masih, Mas. Suaranya kecil, Mas. Masih Mas. Oh, suaranya kecil. Kalau saya. Mohon maaf ini Kalau saya. sudah naikkan ke 110. Oke. Ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan mungkin Mas. Mohon maaf nih terkait dengan suara. Namun nanti juga akan saya lakukan proses uploading ke YouTube gitu ya. Jadi nanti biar bisa dilihat dari rekan-rekan yang lainnya. Mas, tadi kan ada yang soal zero centered itu ya Mas ya. Kelemahan dari sigmoid function. Betul. Yang bahwa sigmoid itu enggak zero centered itu pengaruhnya apa ya Mas? Good question Mas Jordi. In fact saya belum tahu jawabannya. Jadi saya khawatir kalau saya bercerita sesuatu yang saya tidak tahu, saya akan melit ke sesuatu yang salah gitu ya. Jadi posisi itu saya belum tahu jawabannya. Nanti mungkin semoga saya bisa mendapatkan penjelasan yang baik gitu ya. Gitu. Good questions. Sepertinya itu perlu ini juga dicari juga gitu ya. Terus kemudian nanti yang berikutnya adalah kalau seandainya itu adalah kelemahannya, bagaimana cara memanfaatkan atau menutupi kelemahan itu gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa untuk yang sigmoid bisa diatasi dengan tan H ya, tan X gitu ya. Di posisi itu permasalahannya adalah apa kelebihan tan X bila dibandingkan dengan sigmoid terkait dengan yang zero centered gitu ya. Oke, good question Mas Rudi. Mohon maaf saya belum mengetahui jawaban pastinya seperti itu. Oke, nggak apa-apa Mas. Iya, makasih banyak Mas. Yang lain monggo silakan kalau seandainya ada. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, saya akan kirimkan form yang ada dan kembali lagi mohon maaf suaranya kalau tadi ada kendala terkait dengan suara mungkin nanti bisa dilihat kembali di YouTube. Saya akan upload hari ini juga untuk beberapa video yang belum di-upload seperti itu. Saya sudah kirimkan link presensi, semoga teman-teman bisa melakukan proses pengisian dan nanti kita akan berhenti atau mungkin saya akan izin keluar kalau seandainya sudah ada yang melakukan proses pengisian. Apakah formnya bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Sudah Mas, lagi diisi. Sudah ya. Terima kasih banyak. Oh iya, sebagai reminder sembari menunggu teman-teman mengisikan, nanti kita akan ada kuis yang kedua terkait dengan unsupervised learning ya. Jadi materinya adalah clustering, terus kemudian kemarin ada RPM dan juga autoencoder yang kemarin sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan untuk slide akan saya upload ke LMS ya, seperti itu. Oke, semoga tidak ada masalah. Apakah sudah ada yang submit? Oke, sudah ada yang masuk datanya. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung.